السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, para tullabul ilm rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu bersama-sama, mengkaji dan mengambil manfaat dari nasihat-nasihat para ulama yang tentunya mereka ambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membaca kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ya, ringkasan dari kitab bagaimana kita mengagungkan ilmu. Ta'zimul ilm, menghargai ilmu, mengagungkannya. Nah, ini penting. Dan kita sekarang akan masuk ke pembahasan yang ke-10. Mulazamatu adabil ilmi. Ma makna mulazamah? Apa arti mulazamah? Lazama yulazimu mulazamatan. Jadi mulazamah itu terus menerus membersamai adabil ilm, ya, berarti terus menerus menghiasi diri dengan adab-adab menuntut ilmu. Ini harus sering-sering kita ulang, karena kita berada di zaman yang sangat krisis tentang adabnya, termasuk adab para penuntut ilmunya. baik cara berbicaranya,
cara berpakaian, cara bersikap terhadap kawan dan terhadap gurunya. Ini sudah mengalami penurunan yang sangat jauh. Padahal para ulama terdahulu sangat menekankan tentang adab ilmu. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Madarijus Salikin. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ya. Siapa Ibnu Al-Qayyim ini? Muridnya siapa? Muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau ingin tahu bagaimana keilmuan Ibnu Al-Qayyim, lihat karya-karyanya, banyak sekali kitab-kitabnya. Ya. Apa kata beliau? Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Bagusnya adab seseorang tanda kebahagiaan dan kesuksesannya. Jadi adab ini bisa menjadi faktor kebahagiaan dan kesuksesan. Dan ini sudah terbukti dari zaman ke zaman. Lihatlah para penuntut yang berhasil dalam pendidikannya, berhasil dia bisa membaca kitab, bisa dia hafal Quran, bisa dia hafal hadis, bisa dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Madinah misalkan. Ya. Rata-rata kalau kita lihat mereka memperhatikan adab-adab ilmu itu. Dan guru-guru yang mengajar juga dia tahu mana santrinya yang beradab dan mana santrinya yang kurang adabnya. Sehingga nanti ketika ada peluang untuk melanjutkan misalkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka ustadz ini akan merekomendasikan yang bagus adabnya, ya. Yang bagus adabnya, yang bagus akhlaknya, itu yang diberikan rekomendasi. Kalau ada jatah misalkan untuk diluluskan di Madinah, akan dipilih, tentu tidak semuanya. Nah ini adab itu sangat berperan. Enggak mungkin ditunjuk yang adabnya hancur, ya. Nanti rusak nama pondoknya juga. Makanya kata Ibnu Qayyim, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang adalah tanda kebahagiaan dan kesuksesannya. Mau sukses yang bagus-bagus adabnya. Sebaliknya kata beliau, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedangkan minimnya, sedikitnya adab seseorang itu adalah tanda kesengsaraannya dan tanda kegagalannya, kehancurannya. Ya. Jadi kalau adab kita jelek, jelek pula masa depan kita juga dalam hal ilmu. Ya. Karena ilmu dengan adab saling tarik menarik dia. Ya. Kalaupun antum dapat ilmu dengan adab yang rusak, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak berkah. Bertanda ilmu tersebut berarti tidak diamalkan, makanya adabnya tidak mencerminkan ilmunya. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Sungguh kata beliau, tidaklah diraih kebaikan dunia dan akhirat seperti ya, seseorang meraihnya dengan adab. Jadi orang kalau ingin meraih kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka adab ini dulu jalurnya.
Orang yang bagus adabnya, disayangi sama kawannya, disayangi sama orang tuanya, disayangi sama ustadznya, disayangi sama gurunya, disayangi sama masyarakatnya. Kalau mereka sayang, apa yang mereka lakukan? Didoakan terus dia, mudah-mudahan anak ini sukses, mudah-mudahan anak ini berhasil, mudah-mudahan. Doa-doa orang ini akan membuat kita sukses. Tapi kalau adabnya jelek, katanya kasar, ya, orang tuanya tersakiti, gurunya tersakiti, teman kamarnya tersakiti, tetangganya tersakiti, didoakan dan doa keburukan akhirnya. Ini anak ya, menzalimi saya terus, ya. Semoga Allah membalasnya dengan kezaliman. Ini doa-doa orang kita sakiti terkabul, ya. Jadi penting, adab itu sangat penting. Justru adab itulah yang dirasakan sama masyarakat, bukan hafalannya. Adab itu yang dirasakan. Ya. Jadi orang tidak tahu antum hafal 500 hadis, ya, nggak tahu, ya, karena nggak pernah lihat. Tapi kalau adab antum bagus, langsung dirasakan dia. Oh, masya Allah, nah itu sopan, ya. Pakaiannya rapi, mencerminkan penuntut ilmu, ya. Kemudian ibadahnya juga dia jaga. Nah ini adab-adab, ya, cara dakwah yang paling manjur. Jadi saya ulangi, kata beliau, tidaklah kebaikan dunia dan akhirat diraih, ya, seperti dengan adab ini. Jadi kebaikan dunia dan akhirat itu sangatlah mudah kita dapatkan dengan adab yang bagus. Dan sebaliknya, walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab, dan tidaklah seseorang terhalang dari kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kecuali karena rusaknya adabnya. Orang yang rusak adabnya tidak ada yang suka, ya, kecuali syaitan mungkin. Kalau syaitan senang dia, orang-orang yang rusak. Kalau kita dicintai oleh syaitan, nah ini tanda-tanda kebinasaan. Kemudian dia bawakan bait syair, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyyakun dza hasabin wa nasabi. Seseorang tidak akan pernah mulia tanpa adab, meskipun dia orang, ya, bangsawan maupun punya nasab, ya. Meskipun orang dia anak guru misalkan, anak kiai, kalau adabnya rusak enggak akan mulia dia. Kemudian beliau melanjutkan, wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi. Sesungguhnya orang yang pantas mendapatkan ilmu itu adalah orang-orang yang memperhatikan adab-adabnya. Fi nafsihi, adab terhadap dirinya. Apa adab terhadap diri? Berpakaian, bertutur kata, berperilaku. Ini adab terhadap diri. Wa darsihi, adab terhadap pelajarannya. Ya, dia menghafalnya, dia murojaahnya, dia mencatatnya, ya. Kemudian wa ma'a syaikhihi wa qarinihi, adabnya terhadap gurunya. Dan ini yang paling penting, ya, bagaimana dia sopan santun terhadap gurunya. Dia tidak bentak gurunya, dia tidak menggibah gurunya, ya. Dia tidak menzalimi gurunya, ya. Wa qarinihi, dan kawan-kawannya. Nah, ini juga adab, ya. Sama, dia berusaha berbuat baik terhadap kawannya dengan lisannya, dengan tangannya, ya, dengan hatinya. Nah, orang yang bagus adabnya dalam dirinya, dalam pelajarannya dan terhadap gurunya, ini kata beliau, yasluh lil ilmi, dia yang pantas mendapatkan ilmu itu. Dia yang akan mendapatkan ilmu itu, ya. Qala Yusuf ibnul Husain, dia nukilkan ucapan ulama bernama Yusuf ibnul Husain,
bil adabi tafhamul ilma, atau bil adami, ya, bil adabi tafhamul ilm, dengan adablah engkau akan paham ilmu itu. Jadi dengan adablah engkau akan pahami ilmu itu. Ya. Dan kita tidak bangga terhadap orang banyak ilmu tapi enggak beradab, karena buruk, ya, citranya di masyarakat. Berilmu pembohong, berilmu penipu, berilmu doyan dosa dan maksiat, enggak ada gunanya. Justru kita malah bangga antum punya adab sekalipun ilmunya tidak banyak, karena ini akan dirasakan kebaikannya sama banyak orang. Banyak orang merasakannya, ya. Nggak perlu pinter-pinter, tapi adabnya Masya Allah bagus, ini sudah bahagia. Orang tua antum pasti bahagia, ya. Jangan sampai karena dia paling cepat menghafal, misalkan seenaknya merendahkan orang, ya, mengejek temannya yang sulit menghafal. Ini mana adabnya? Li'anna al-muta'addib yura ahlan lil-ilm fayubdhal lahu. Kata beliau, karena orang yang beradab, ya, dia dilihat pantas mendapatkan ilmu sehingga diberikan ilmu itu padanya. Pernah kita katakan adab itu ibarat wadah bagi ilmu itu, ya. Kalau enggak ada wadahnya maka enggak bisa menampung ilmu. Wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ay yudayya 'indahu. Sedangkan orang yang tidak punya adab, terlalu mulia ilmu itu untuk disia-siakan olehnya. Justru kalau orang tidak beradab, punya ilmu, orang jadi takut punya ilmu. Itu saja dia belajar 6 tahun misalnya, ilmunya banyak tapi jeleknya akhlaknya, enggak usahlah kita menuntut ilmu. Akhirnya rusak nama ilmu yang dia pegang itu. Bukannya membuat orang semangat menuntut ilmu, justru orang semangat menjauh dari ilmu gara-gara dia yang tidak pandai menjaga adabnya. Wa min huna, kata beliau, kana as-salaf rahimahumullah ya'tanuna bita'allumil adabi kama ya'tanuna bita'allumil ilmi. Dari sinilah para salaf dahulu, mereka sangat mementingkan belajar adab sebagaimana mereka juga mementingkan belajar ilmu. Qala Ibnu Sirin berkata, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu para salaf itu mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu, ya. Nah, kalau kita sudah tahu banyak adab-adab, gunakan dia, ya. Jangan hanya ditahu tapi tidak digunakan. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sebagian para salaf dahulu mendahulukan pelajaran adab di atas mempelajari ilmu. Sebagaimana ucapan Imam Malik, qala Malik bin Anas li fatan min Quraisy. Imam Malik pernah menasihati seorang pemuda dari Quraisy. Beliau mengatakan, ya ibna akhi, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Wahai keponakanku, ya, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ini Imam Malik, ya, seorang imam. Kemudian
Imam Malik masih nasihat beliau. Qala Malik, kanat ummi tu'ammimuni. Imam Malik bercerita, dulu ibuku sambil memasangkan imamah kepadaku. Apa imamah? Ya, sorban yang dililit di kepala itu. Ya. Wa taqulu li, sambil berkata kepadaku, idhhab ila Rabi'ah, pergilah ke majelisnya Rabi'ah. Rabi'ah nama gurunya, laki-laki ya. Ta'ni Ibnu Abdurrahman. Rabi'ah ini kunyahnya Abu Abdurrahman, faqih ahli Madinah, ulama fikihnya Madinah pada zamannya. Perhatikan wasiat ibunya Imam Malik. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari adabnya sebelum kau pelajari ilmunya. Nah, inilah yang tidak dimampui oleh teknologi sekarang, meskipun bisa kita cari banyak hukum ini melalui HP, melalui Google. Tapi kalau kita tidak datang ke majelis ilmu, tidak belajar pada guru, kita tidak akan mendapatkan adab ya. Kita tidak mendapati bagaimana adab ahli ilmu itu ya, cara berpakaiannya misalkan ya, bagaimana perilakunya. Nah, kalau sekedar ilmu sudah banyak yang bisa menggantikannya, sudah bisa dicari dengan mudah. Namun adab itu ya, hanya bisa didapatkan dari seorang guru ya, yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kemudian beliau juga mengatakan, bukan Imam Malik ini, penulis sekarang melanjutkan, wa innama hurima katsirum min talabatil asr al-ilm bitadyi'il adabi. Sesungguhnya terhalangnya banyak penuntut ilmu di zaman ini dari ilmu karena sebab dia tidak memperhatikan adab. Nah, ini intinya. Kata beliau, banyak orang menuntut ilmu zaman sekarang tidak dapat dia ilmu. Gara-gara apa? Dia tidak mempedulikan adabnya. Gurunya dia lempar, gurunya dia caci, dia maki ya. Dia gibahi, teman-temannya dia zalimi ya. Kitab-kitabnya dia tidak pedulikan, dia tidak murajaah, keikhlasan tidak ada. Enggak ada ilmu yang dia dapat ya. Tidak ada ilmu yang dia dapatkan karena adabnya enggak ada. Kemudian Laits bin Sa'ad juga pernah melihat murid-muridnya melanggar adab-adab ya, dalam belajar hadis. Maka beliau marah sambil mengatakan, "Ma hadza?" Kenapa ini? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi. Kata beliau, kalian lebih butuh kepada adab meskipun sedikit daripada ilmu meskipun banyak. Jadi intinya beliau ingin menegaskan, kalian wahai para penuntut ilmu lebih butuh kepada adab daripada ilmu yang banyak tapi enggak ada adabnya ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita sebagai para penuntut ilmu ya. Jadi ciri khas penuntut ilmu adalah dilihat dari adabnya. Berbeda dia dengan orang-orang jahil. Kalau orang jahil lebih beradab darinya, maka dia bukan penuntut ilmu berarti. Kemudian Syekh mengatakan, famadza yaqulul Laits law ra'a hala katsirin min tullabil ilm fi hadzal 'asr. Kata beliau, bagaimana kira-kira reaksinya Laits bin Sa'ad kalau melihat penuntut ilmu zaman sekarang. Zaman dulu sebagus-bagus adabnya
tapi tetap dinasihati oleh Laits bin Sa'ad agar menjaga adabnya, memperbagus adab-adabnya. Nah, itu poin yang ke-10. Ya. Apa poin ke-10 tadi? Apa poin ke-10? Yang kita baca tadi apa? Mulazamatul al-adab. Ya. Jadi bisa diterjemahkan berpegang dengan adab-adab menuntut ilmu. Jadi terus-menerus membersamai adab dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang yang ke-11. Siyanatul ilm amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yakhrimuha. Menjaga ilmu dari hal-hal yang dapat mencemarkannya. Siyanatul ilm amma yashin, menjaga ilmu dari hal-hal yang dapat mencemarinya, mengotorinya. Jadi ilmu ini seperti perhiasan, harus dijaga, harus diperindah. Mirip dengan pembahasan sebelumnya, yang memperindah ilmu inilah adab itu. Kita disuruh beradab tadi agar dia indah. Itu seperti wadahnya. Pernah terlihat emas tuh, permata kan bagus tempatnya. Nah, indah dia. Nah, sebaliknya sekarang dilarang kita mencemarinya. Kita harus jaga ilmu ini dari hal-hal yang dapat mengotorinya, menodainya, mencemarinya. Muallif berkata, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Siapa yang tidak menjaga ilmunya, maka ilmu itu pun tidak akan menjaganya. Jadi kalau kita tidak memuliakan ilmu, ilmu juga tidak akan memuliakan kita. Seperti tadi, dia punya ilmu, hafal di Al-Quran, hafal hadis, fikih, apalagi tauhid, tapi perilakunya datang ke tempat-tempat maksiat, pakaian orang yang fusak, cukurannya, tutur katanya. Apakah orang akan menghargainya? Tidak, meskipun dia punya ilmu. Karena dia tidak memuliakan ilmu yang dia pegang, maka ilmu pun tidak bisa memuliakannya. Maka kata beliau, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Siapa yang tidak menjaga atau memuliakan ilmunya, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Asy-Syafi'i, man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilmi. Siapa yang merusak muruahnya, merusak kehormatannya, kemuliaannya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang menodai ilmu, maka sungguh dia telah merendahkan ilmu tersebut. Jadi kalau kita singkat, siapa yang menodai ilmunya, maka dia tidak menghargai ilmu itu. Kemudian kata beliau, falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati fatubdi bihil hal ila zawal ismil ilmi anhu. Dia tidak hormati ilmu yang dia miliki, dan dia jerumuskan dirinya pada al-batalah,
Al-batalah ini orang-orang yang suka menganggur, suka nongkrong-nongkrong ya. Jadi penuntut ilmu itu bukan hanya yang haram yang dia jauhi, tapi perkara-perkara yang mubah tapi ya rendah di mata masyarakat, di mata manusia dijauhi juga. Dia misalkan penuntut ilmu, tapi dia datangi tempat-tempat apa? Tempat-tempat hiburan ya. Dia datangi kafe-kafe ya, yang identik dengan apa? Dengan kelalaian, bahkan dengan kemaksiatan. Kesana dia, orang akan menilai ini ustaz apa ini ya, akhirnya rusak ilmu. Ini yang kemarin setoran 5 juz sekali duduk itu, kok di sini dia nongkrong. Nah, rusak jadinya muruahnya. Oh, ini yang hafal hadis di Masjid Nabawi misalkan, dia kok di sini dia dangdutan misalkan. Nah, ini ilmu yang dia pegang akhirnya tidak bisa memuliakannya ya. Atau dia nongkrong ya, nongkrong dari pagi, siang, sore, malam. Nah, ini rusak muruahnya ya. Menuntut ilmu macam apa ini ya. Makanya kata Imam Syafi'i, sehingga perbuatannya ini ya merampas ya nama ilmu itu dari dirinya. Berhenti orang menganggap dia ahli ilmu jadinya. Nanti kalau dia ingin menasehati, kata dia, siapa ini yang nongkrong-nongkrong itu ya, nggak mau dia dengar lagi nasihatnya ya. Misalnya dia ingin berkhutbah, kata orang jangan kasih dia khutbah, ini kerjaannya ya nongkrong di tempat-tempat yang haram. Rusak jadinya, ilmunya menjadi ternoda gara-gara perbuatannya. Kemudian beliau juga menukil ucapannya Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah Al-Jadd. Apa maksudnya Ibnu Taimiyah Al-Jadd? Kakeknya. Jadi Ibnu Taimiyah itu nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Nanti ada Ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu nama kakeknya sebenarnya. Nah, ini kakek yang beneran ini. Qala Ibnu Taimiyah ya. Bukan Syekhul Islamnya, tapi kakeknya Ibnu Taimiyah Al-Jadd. Ya, jadi kakeknya juga ahli ilmu. Dalam kitabnya Al-Muharrar. Beliau menjelaskan tentang apa itu muru'ah. Pernah antum dengar al-muru'ah? Apa arti al-muru'ah? Muru'ah itu wibawa ya, kemuliaan ya, harga diri seorang penuntut ilmu. Itu harus dijaga. Kata beliau, al-muru'atu isti'malu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu. Muru'ah penuntut ilmu itu adalah dengan apa? Melakukan hal-hal yang memperindah ilmu itu dan menghiasinya. Sekarang dia terkenal menuntut ilmu, belajar ilmu hadis seperti tadi, belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar akidah. Tahu orang dia menuntut ilmu. Ditambah lagi dia jujur, dia sopan, dia rapi, dia taat. Nah, tambahlah tinggi muruahnya, wibawanya semakin tinggi. Dia tidak dilihat kecuali di tempat-tempat ibadah, di tempat yang bermanfaat ya, minimal di tempat-tempat yang kosong dari dosa dan maksiat. Nah, ini namanya orang yang punya muruah. Dia bukan sekedar ilmu dia punya, tapi dia juga punya muruah ya. Jadi muruah ini bisa juga mencakup tata cara berpakaian. Nah, dia pakai pakaian bolong-bolong ya, robek-robek lututnya ya. Kemudian dia pakai baju juga ya, banyak rantai-rantainya, kalong-kalongnya. Dia penuntut ilmu, tapi orang akan memandang, nah, ini bukan penuntut ilmu ini. Karena bukan seperti itu ya, style penuntut ilmu ya, gaya penuntut ilmu bukan seperti itu ya. Dia penuntut ilmu, rambutnya ya,
gayanya seperti orang-orang kufar, kemudian gaya bicaranya kasar, tongkrongannya terus tempat-tempat yang syubhat, nah, akhirnya jatuhlah harga dirinya di mata masyarakat. Ini perhatikan, kalau kita penuntut ilmu sejati, kita harus siap menghiasi ilmu ini dengan akhlak yang mulia. Jadi kata kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, isti'malu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu. Jadi muru'ah itu adalah kita mengamalkan apa yang dapat memperindah dan menghiasi ilmu itu. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, dan menjauhi segala yang dapat menodai dan mencemarinya. Kemudian qila li Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah, nah, ini juga ulama hadis zaman dulu, Sufyan bin Uyainah. Beliau ditanya, kata si penanya, qad istanbadta minal Qur'an kulla syai'in fa innal muru'atu fihi. Ditanya dia, wahai Imam Sufyan bin Uyainah, engkau telah memahami Al-Quran, mengambil istinbat dari Al-Quran, di mana ayat yang menjelaskan muru'ah dalam Al-Quran? Tanya dia, mana ayat yang menjelaskan tentang muru'ah dalam Al-Quran? Faqal, maka beliau menjawab, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf, mudahlah memaafkan. Ini juga muru'ah ternyata. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah kepada al-'urf, sesuatu kebaikan yang dikenali oleh masyarakat, kebaikan. Jadi perintahkan orang melakukan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang tidak memperhatikan adabnya, bahasanya kotor, kemudian juga pakaiannya, tutur katanya, perilakunya, makanannya, minumannya, kita hindari. Kalau kita bergaul, kita menuntut ilmu, kawan-kawannya satu tukang narkoba, satu peminum khamr, satu tukang curi misalkan, ini mana muruahnya? Jadi berkawan dengan al-jahilin. Fafihil muru'ah wa husnul adab wa makarimul akhlaq. Di dalam ayat inilah, kata beliau, terdapat muru'ah, adab yang bagus, dan akhlak yang mulia. Kemudian di akhir poin ini beliau mengatakan, wa min alzami adabin nafsi lit-talib tahallihi bil muru'ah. Jadi di antara adab yang paling penting pada diri seorang penuntut ilmu adalah hiasi diri dengan muru'ah tadi. Sedangkan sebaliknya, kegagalan seorang penuntut ilmu adalah tatkala muru'ahnya hancur, harga dirinya tidak ada. Beliau contohkan di sini, di kitab ini, ana bacakan saja, kahalqi lihyatih, seperti dia habisi jenggotnya, atau kasratil iltifat fit tariq, atau matanya jelalatan ketika jalan, lihat sana lihat sini, pelototin orang. Nah, ini ternyata khawarimul muru'ah. Jadi penuntut ilmu disuruh dia menundukkan pandangan, tidak jelalatan, kanan kiri belakang, tidak liar lah matanya.
Aw maddir rijlain fi majma'in nas min ghairi hajah wala darurah da'iyah. Atau dia gemar ya mendatangi tempat-tempat keperkumpulan manusia, tempat-tempat hiburan tanpa ada kebutuhan ya. Ini bukan muruah penuntut ilmu. Tongkrongan-tongkrongan, hiburan-hiburan, bukan di situ tempatnya. Aw suhbatil aradhil wal fussaq wal mujjan wal battalin. Begitu juga Anda dapat merusak muruah dalam ya, dia bersahabat dengan orang-orang fasik tadi. Fasik itu orang-orang yang gemar melakukan dosa besar, fasik. Ya, yang terkenal minum khamr, pengedar ganja, tukang begal misalkan, ya. Kemudian terkenal dengan perbuatan zina, ya. Nah itu yang ditemani ini juga rusak muruahnya. Nah inilah dia poin yang ke-11. Jadi tugas kita bukan hanya menuntut ilmu selesai, tapi kita disuruh menuntut ilmu dan hiasi ilmu itu ya. Karena ilmu kalau tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia enggak laku dia. Lari orang dari ilmu itu. Kita ambil satu lagi sebelum kita tutup. Kemudian poin selanjutnya yang ke-12. Ini juga poin yang sering diulang-ulang ya oleh para asatidzah kita karena pentingnya. Intikhabus suhbatis salihah lahu. Hendaklah penuntut ilmu mencari kawan-kawan ya yang saleh untuknya. Ya. Cari teman yang membuat ilmunya bertambah. Cari teman yang bisa diajak murajaah ya. Cari teman yang bisa kita tanya apa yang belum kita ketahui, belum pahami. Nah, itu bagus. Ittikhaduz zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalq ya. Jadi memiliki kawan adalah keharusan bagi manusia yang hidup ini, mesti dia punya teman. Fayahtaju talibul ilm ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Nah penuntut ilmu butuh dia terhadap kawan yang lainnya dari kalangan penuntut ilmu juga ya. Butuh. Antum belajar sendiri, murajaah sendiri terkadang jenuh, capek. Tapi kalau ada teman kerjasama, saling tasmi, saling mengingatkan, saling sambung ayat misalkan, nah ini bermanfaat dia. Ya. Litu'inuhu hadhil mu'asyarah ala tahsilil ilm. Agar pertemanannya ini membantunya untuk mendapatkan ilmu. Wal ijtihad fi talabih, dan agar dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Banyak orang yang tadinya malas, dia lihat ada temannya rajin, malam-malam sudah bangun, orang semua tidur, temannya di sampingnya ini sudah enggak ada di ranjangnya, dilihat sudah sholat dia ya, dilihat sudah murajaah, akhirnya terdorong dia, masa saya enggak bisa kayak dia, dia lebih kecil ya, jarang dikunjungi misalnya. Nah, semangat juga bangun sebelum subuh murajaah. Tapi kalau kawan antum sudah azan masih ngorok dia ya. Sudah qomat pun masih berselimut dia. Antum yang bangun jadi lemas lagi. Nah, dia aja belum bangun, nah tidur lagi. Nah, ini bahaya. Saling mengingatkan. Jadi kawan ini juga bisa menjadi penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Pandai-pandai pilih ya. Karena ada kawan ini, ada yang standarnya azan pertama, masya Allah, ada yang standarnya azan kedua, ada yang standarnya qomat ya. Ada yang standarnya rakaat kedua ya. Ada yang standarnya belum salam, yang penting belum salam. Nah ini sejelek-jeleknya sudah itu ya. Ada yang lebih buruk lagi, sudah selesai pun tetap dia tidur. Orang selesai sholat masih tetap tidur. Nah ini harus diingatkan ya. Ini tempat menuntut ilmu, bukan pindah tidur ya.
Kemudian waz-zamalatu fil ilm in salimat minal qawail nafi'atun fil wusul ilal maqsud. Jadi berkawan dalam menuntut ilmu itu penting juga, bisa membantu kita menggapai tujuan kita, penting. Tapi kawan yang benar. Nggak bisa juga kita menyendiri terus. Menuntut ilmu butuh berteman, ya, butuh berkawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi seseorang sesuai dengan agama kawannya, teman dekatnya, khalilnya. Maka periksalah ya, siapa yang menjadi teman dekatmu. Teman dekat yang penting. Berinteraksi secara umum sama siapa aja boleh, tapi menjadikan teman dekat yang banyak waktunya dia bersamanya. Nah, ini biasa dia 11-12 jadinya. Ya. Yang gemar kabur akan mencari yang kabur. Nah, ini harus pandai-pandai cari yang dapat menyemangati kita dalam menuntut ilmu. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, laisa i'da'ul jalis li jalisihi bimaqalihi wa fa'alihi faqat bal bin nazar ilaih. Kata beliau, seorang kawan bukan hanya mempengaruhi temannya dengan ucapan dan perbuatannya saja, tapi dengan memandangnya bisa juga mempengaruhi. Seperti yang kita lihat tadi, dia nggak pernah ngomong, dia nggak perlu ngomong, tiba-tiba sudah merokok dia, dilihat sama temannya, ya. Atau dia bolos, dilihat, meskipun dia nggak ngomong, tapi bisa mempengaruhi, ya, hanya dengan melihatnya. Nah, ini bahayanya berarti, ya, memilih ya teman. Dan yang merasa misalkan masih jauh ya dari kata disiplin, ya, susah, memang harus berbenah ya. Minimal tiap hari harus ada peningkatan, ya, meskipun pelan-pelan. Ya, yang tadinya setengah baris ya, sehari ya meningkat jadi satu baris. Ya. Yang tadinya bangun pas qomat meningkat ya, bangun pas azan ya. Terus begitu. Wa innama yukhtar lis-suhbati man yu'ashiru lil fadilah la lil manfa'ah wala lil ladzah. Kata beliau, dan sesungguhnya kita memilih sahabat itu untuk mencari keutamaan tadi, ya. Bukan untuk mendapatkan keuntungan saja. Dia cari yang kaya. Nah, ini teman kita ini nggak habis-habis uangnya misalnya, ya. Bisa dia belikan kita. Kalau ini tujuan kita, ya, bukan menuntut ilmu. Kita cari kawan yang bisa mendatangkan ya, manfaat bagi kita, ya, mendatangkan manfaat maksudnya dari segi ilmu, bukan hanya manfaat duniawi, ya. Bukan juga untuk senang-senang, ya. Karena terkadang orang memilih teman ini banyak motifnya, dan yang paling beruntung adalah memilih yang berteman karena Allah, bisa murajaah hadis, bisa murajaah Quran, bisa membangunkannya, saling ingatkan, bangunkan saya nanti jam sekian, dia bangunkan. Tasmi saya surat ini, dia tasmi. Lifantakhib sadiqal fadilah zamilan fa innaka tu'rab bihi. Jadi carilah kawan ya yang memiliki keutamaan sebagai kawan kita, karena kita akan dikenal dengan kawan juga. Jadi kalau kawan kita buruk, kita juga diponis sebagai komplotan orang yang buruk, ya. Dan hindari bergeng-geng, ya. Nggak ada keutamaannya. Dia buat geng misalkan, geng Batako misalkan, ya. Ya, ada geng ini, atau geng berdasarkan daerah, kampung, geng Sumbawa, geng Dompu, nggak usah. Ini fanatisme, ya, fanatik yang terlarang dan merupakan warisan jahiliyah.
Ya, jadi kita berkawan ya, bukan semata-mata karena daerah, suku, tapi karena ukhuwah Islamiyah ini ya. Karena persaudaraan Islam ini. Ya, sebenarnya sudah azan nih, kita azan dulu. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya, demikianlah kajian kita tadi membahas 3 poin ya, terkait dengan ta'zimul ilm ya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, kita upayakan yang sesuai dengan materi. Mudah-mudahan ada. Ya, di sini apakah bisa ilmu masuk jika seseorang pacaran namun akhlaknya baik? Ya, pacaran itu termasuk yang mencemari, yang menodai ilmu. Ya. Karena dia adalah hal yang terlarang. Kenapa terlarang? Karena pacaran ini gudangnya maksiat. Dia akan berduaan dengan yang tidak halal baginya. Dia akan berkhalwat, baik berduaannya dengan fisik atau berduaan dengan telepon tengah malam ya. Belum lagi dia bersentuhan ya. Kemudian belum bohongnya lagi, banyak bohongnya ya. Dia bilang dirinya punya mobil ya, padahal dia nggak punya. Dia berpura-pura baik ya. Dan orang yang berpacaran akan, terutama santri ya, seringkali melahirkan pelanggaran yang berat-berat. Dia sudah pacaran, apa yang terjadi? Karena lama dia tidak pulang, akhirnya dia sembunyikan HP ya, biar bisa memberikan kabar pelanggaran ya, disembunyikan HP.
Karena dia nggak punya waktu pakai HP ini, karena orang banyak lihat dia. Apa yang dilakukan? Bohong dia, pura-pura dia sakit. Akhirnya dia malah dia di kamar sendiri. Nah, dia pakai HP-nya. Nah, ini kejadian ya. Kemudian ketahuan dia, ditanya lagi, muncul lagi bohong, bukan punya saya. Bohong lagi dia, berapa kali kamu nelpon? Nggak pernah, bohong lagi. Ya. Pokoknya orang yang berpacaran ini jarang berhasil dalam menuntut ilmu. Rata-rata berakhir dengan dikeluarkan. Ya. Karena dia terlalu buru-buru. Ya. Dan dalam Islam tidak ada hubungan asmara yang dihalalkan kecuali pernikahan. Ya. Berarti selain dari pernikahan itu adalah hubungan yang ilegal, yang haram. Hanya menyia-nyiakan waktu, ya, dan menyibukkan kita dari ilmu. Sudah nggak bisa dapat ilmu sudah. Di kelas dia hanya bengong saja, melamun. Ya. Nah, ini dihindari, dan ini bukan akhlak yang terpuji ya. Ini bisa menghalangi seorang dari ilmu. Dan rata-rata ya, sering pengalaman kita panggil santri ataupun santriwati mengalami kasus-kasus besar dikeluarkan. Awalnya adalah dari pacaran ini ya. Jadi jangan pacaran, nggak usah ya. Antum juga masih kecil ya. Fokus saja, urus diri antum aja nggak bisa, malah lagi ngurus orang ya. Ustaz, bagaimana agar tidak bosan dalam menuntut ilmu? Ya, rasa bosan tuh manusiawi ya. Tapi jangan dinikmati ya. Kalau tahu diri sedang bosan, maka berusahalah untuk menghilangkannya. Bagaimana caranya? Kata para ulama, berdoa dulu. Ya, berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, tolong aku untuk terus mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu. Ya. Dan juga dengan membaca kisah-kisah ya, para sahabat, para nabi, perjuangan orang-orang dahulu yang tidak pernah bosan meskipun berbagai macam rintangan yang menimpa mereka. Itu jangan dikit-dikit bosan, datang dari syaitan. Dan juga ketika kita bosan, mulai putur, kata Ibnul Qayyim, yang paling bermanfaat adalah mulai dari Al-Quran. Baca Al-Quran, tadabburi maknanya. Ini yang akan menyegarkan kembali hati kita. Dan ketika bosan, jangan mencari hiburan dengan maksiat. Misalkan dia melakukan hal yang haram, kenapa lakukan ini? Sedang bosan. Justru syaitan itu ketika iman kita sedang menurun, disitulah dia datang. Jangan mengobati ya, kemalasannya dengan kemaksiatan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa lagi, dan itu yang termasuk yang terpenting. Ustaz, apa hukum kalau kita takut sama hantu ya? Ya, jadi syaitan ya, dia lebih hina daripada manusia, lebih rendah kedudukannya. Dia makhluk sebagaimana kita makhluk. Dan syaitan tidak akan bisa mengalahkan seorang mukmin yang taat kepada Rabb-nya. Ya. Justru orang yang taat kepada Allah, rajin baca Al-Quran, rajin baca doa, syaitan yang takut sama dia. Dan kalau antum menunjukkan rasa takut kepada syaitan ya, maka dia semakin senang, merasa dia mulia, merasa dia bangga. Maka rata-rata penakut itu terus yang sering melihat ya, yang penakut itu terus ya. Entah karena handuk kelihatan seperti berjalan ya, karena penakutnya. Jadi takut ya, terhadap syaitan ini takut yang tercela ya. Karena dia juga makhluk biasa.
Kalau takut sama sesuatu yang jelas-jelas bahayanya, nah ini mubah ya, artinya manusiawi. Takut sama kobra misalkan, ya, wajar ya. Takut sama singa, ini takut yang manusiawi. Tapi takut dengan sesuatu yang tidak nyata, yang belum jelas ya. Dan takut termasuk sama syaitan yang berwujud macam-macam, menampakkan dirinya seperti ini, seperti itu dari syaitan. Justru lawan rasa takut itu dengan keberanian, dengan doa-doa, zikir-zikir, hilang dia insyaallah ya. Dan penuntut ilmu tidak pantas takut sama hantu ya. Ya, ini mungkin terakhir. Ini banyak soal yang berulang ya dengan minggu yang kemarin. Berikan nasihat kepada orang yang sering memakai nampan kita tanpa izin sehingga tidak dapat makan. Ya, kalau memang nampan sudah dibagi, sudah ditentukan orang-orangnya, sudah ada nama-namanya, maka dia yang paling berhak menggunakannya. Dan kalau kita gunakan berarti kita mengambil hak orang. Apalagi menyebabkan orang tidak makan ya. Kemudian dia mah, dia sakit, dia tipes ya. Bisa kita mendapatkan dosanya ya. Kita menzalimi saudara kita. Jadi dahulu para salaf terkenal al-ithar. Sebagaimana orang-orang Ansar Allah sebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mendahulukan temannya. Ya. Meskipun dia juga butuh. Dahulu muhajirin ketika hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar ini menawarkan rumahnya, memberikan rumahnya ditempati tinggal, bahkan kebunnya. Padahal orang muhajirin bukan keluarganya, tidak bawa apa-apa, tapi saling mendahulukan. Bahkan dikisahkan ketika perang Yarmuk ada 3 orang tergeletak ya. Selesai perang ada 3 orang tergeletak, luka parah. Ketika petugas datang membawakan minuman, diberikanlah yang satu ini minum, dia dengar teriakan yang luka yang di sana, akhirnya dia bilang kasih yang di sana aja, dia lebih parah. Dikasih yang kedua, dia dengar ada saudaranya yang kesakitan di sebelah sana, dia bilang kasih aja itu, dia yang lebih butuh. Lari lagi tukang air ini ke yang ketiga, tapi sudah meninggal. Kembali ke yang kedua, sudah meninggal juga. Kembali ke yang pertama, sudah meninggal juga. Tiga-tiganya meninggal. Ya. Dia rela kehausan, bahkan dia meninggal demi mendahulukan saudaranya. Nah kita sekarang kebalikannya, yang penting saya kenyang. Orang mati enggak masalah. Nah, ini namanya al-atharah ya, egois. Ya. Ingin menang sendiri saja. Ya, kita harus belajar juga peduli. Ya, kalau memang kita tidak mampu ya, mendahulukan orang lain, mengambil hak kita, ya minimal jangan menzalimi orang. Ya. Jangan menzalimi orang. Ya. Usahakan izin ya, sebelum memakai milik orang lain. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.